Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi dan energi balance. Sebelum masuk ke energi balance, kita review dulu tentang beberapa jenis energi dan beberapa pengantarnya. Oke, yang pertama, apabila kita berbicara tentang energi, itu tidak lepas kaitannya dengan sebuah sistem. Apa sih sistem itu? Sistem adalah objek yang kita amati yang menjadi titik poin pembelajaran kita. Itu sistem namanya. Nah, sistem ini dibatasi oleh sebuah garis, itu namanya boundary, garis boundary. Nah, di luar boundary itu namanya surrounding atau lingkungan. Jadi nanti kita akan kita ambil sistem, apabila kita berbicara energi, itu dia sistemnya apa. Nah, itu yang akan kita fokuskan nanti, sistem apa yang mau kita hitung energinya. Nah, ketika kita berbicara energi juga ada hal-hal penting yang harus dipelajari, yaitu adalah kondisinya. Ada beberapa kondisi, ada 4 kondisi ya. Di sini ada state, steady state, unsteady, dan equilibrium. Nah, kondisi state itu adalah operasinya tetap, temperatur dan tekanannya tetap. Nah, kondisi steady state itu apabila ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Aliran masuk dan ada aliran keluar. Nah, di mana kondisi aliran masuk dan keluar itu dijaga tetap. Nah, itu namanya steady state. Ada lagi yang namanya unsteady state, di mana ada dalam sebuah sistem itu ada outputan tanpa ada inputan. Itu unsteady state. Ada lagi yang namanya equilibrium, ini hampir sama dengan steady state, tapi biasanya ini berkaitan dengan reaksi. Selain itu juga kita kenal adanya open system dan closed system. Jadi ini lebih kecil lagi konteksnya. Jadi kita bisa membedakan sistem itu menjadi 2, yaitu open system atau closed system. Kalau open system itu ada inputan, ada outputan, sedangkan closed system itu tidak ada inputan dan tidak ada outputan. Oke, nah ini adalah hukum kekekalan energi. Ada tiga poin. Yang pertama adalah bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, energi bisa diubah bentuk dari satu jenis energi ke jenis lainnya. Nah, yang kedua, transfer energi itu bisa bisa diakibatkan oleh aliran atau panas, alirannya di bawah panas, bisa juga dari transport massa atau usaha kerja dalam sistem. Oke. Yang pertama kita pelajari adalah heat atau panas. Ini energi panas ya. Itu mempunyai rumus bahwa Q itu sama dengan U kali A kali delta T. U di sini adalah tetapan, A adalah luas area, dan T ini delta T. Nah, ini ada contoh sebuah sistem, yaitu manusia yang memiliki luas area 1,6 meter persegi, kemudian dia memiliki suhu sistemnya adalah 29 derajat Celcius, sedangkan surroundingnya adalah 25 derajat Celcius, dan nilai tetapannya itu adalah 7 watt per meter persegi derajat Celcius. Nah, apabila kita diminta menghitung nilai Q-nya, maka kita tinggal memasukkan parameter-parameter yang sudah diketahui tadi, sehingga bisa didapatkan bahwa panas yang dibutuhkan adalah 44,8 W. Nilai minus di sini itu bisa jadi plus. Plus minus itu menunjukkan bahwa apabila dia minus, maka dia membutuhkan panas. Apabila dia plus, maka itu dia menghasilkan panas. Sistem tersebut menghasilkan panas atau dia menerima panas. Gitu. Oke. Yang kedua, energi itu setara dengan usaha atau W. Di mana W itu rumusnya adalah F kali D, integral DS. DS adalah jarak, F di sini adalah gaya. Ya, ini ada contoh. Saya mengambil di Himmelblue, yaitu di chapter 21 example 21.1. Nah, di sana ada sebuah sistem, yaitu gas ideal, di dalamnya memiliki suhu 300 Kelvin dan tekanannya 200 kilopascal. Nah, dia diubah yang awalnya gas tersebut ada di dalam piston ya. Kemudian mempunyai volume awalnya 0,1 diubah menjadi 0,2 meter
persegi, kemudian diminta untuk menghitung berapa usahanya. Nah, di part A itu volume berubah, tapi kondisi tekanannya tetap isobarik ya pada 200 kilo Pascal. Kondisi yang B itu volume berubah, temperaturnya tetap, yaitu kondisi isotermal. Nilai T-nya yaitu 300. Maka kalian bisa menyelesaikan persoalan tadi ya. Apabila dia kondisinya adalah isobarik, maka rumus usaha tadi bisa kita turunkan yang awalnya Fs dikalikan A kali A, yang masing-masing dikali A per A, sehingga didapatkan rumus ini. Nah, ini bisa diturunkan A kalikan ds itu adalah dV, adalah volume, luas area kali jarak itu volume ya. Sedangkan F per A itu adalah tekanan, sehingga W sama dengan integral P dV ya. Ini apabila dia isobarik. Kalau dia isotermal, maka P di sini bisa kita ubah dengan persamaan gas ideal di mana P sama dengan nRT per V. Sehingga ketika isotermal kalian bisa menggunakan rumus yang bawah, kemudian kalian bisa menghitung nilai W-nya. Oke. Monggo nanti dipelajari lagi, dicoba menghitung nilainya sama enggak dengan hasil perhitungan yang ada di buku. Gitu. Oke, selanjutnya adalah energi kinetik, di mana rumus energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. M di sini adalah massa, sedangkan V di sini adalah V kecepatan. Nah, di bawah ini ada contoh ya. Coba nanti kalian baca, kemudian kalian hitung. Nah, kan di sini diketahui ada air terjun gitu ya, ada air terjun buatan, dia mengalir pada suatu pipa yang memiliki diameter 0,02 meter. Kemudian rate-nya adalah 2 meter kubik per jam. Hitung berapa sih perubahan energi kinetiknya. Gitu ya. Kalian ambil basis 1 kilogram masanya, kemudian cari V, cari kecepatannya. Cari kecepatannya dari data rate dan data diameter. Jadi cari A-nya dulu, luas area diameternya, luas penampang diameternya, yaitu luas sama dengan luas lingkaran ya. Nah, sehingga rate nanti dibagi luas lingkaran ketemu kecepatan. Kalau sudah ketemu kecepatan, kalian coba hitung berapa nilai energi kinetiknya. Nah, saya dapatkan 0,88 Joule per second. Jadi nanti kalian tinggal menyesuaikan. Jangan lupa ada di sini rate-nya kan per jam, sedangkan data yang diminta itu per second. Jangan lupa dikonversi. Oke. Nanti dicoba ya. Selanjutnya yaitu energi potensial, di mana rumusnya adalah massa dikalikan gravitasi, tetapan gravitasi kalikan tinggi. H di sini adalah tinggi. Ya, nah ini ada contoh, ada 1 kilogram bola itu dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Nah, berapa sih energi potensial, perubahan energi potensialnya? Nah, nilai G di sini ketetapan gravitasi kalian bisa ambil 9,8 atau 10 satuannya meter per second kuadrat. Nanti dicek ya. Nah, harusnya kalian bisa mendapatkan nilainya 98 kg meter kubik per second kuadrat. Nanti dicoba dihitung kembali. Oke, selanjutnya adalah energi dalam. Energi dalam itu simbolnya delta U, rumusnya adalah integral CV dt. CV di sini adalah heat capacity. Nah, heat capacity ini itu rumusnya berkaitan dengan nilai CP, kapasitas panas ya. Nah, CP itu sama dengan CV per plus R. R adalah tetapan gas. Sehingga nanti kalian bisa mencari rumusnya CV itu sama dengan CP dikurangi R. Nah, berikut di sampingnya ini ada tabel. Tabel di sini adalah nilai untuk CP gas monoatomik atau poliatomik pada temperatur tinggi dan pada temperatur ruang. Misal ada gas monoatomik pada temperatur ruang, maka kalian bisa menggunakan CP-nya sama dengan 5/2 R. R adalah tetapan gas. Kemudian kalian bisa mengkonversikannya mencari CV ya. Oke, ini contohnya yaitu example 21.4. Ini kalian bisa buka di buku Himmelblue juga
Ya, diketahui ditanyakan berapa sih energi dalam apabila ada 10 kg mol udara didinginkan dari suhu 60 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius pada tekanan konstan. Nah, kemudian kalian bisa menghitungnya, kan tadi delta U adalah integral CVDT ya. Di sini dikalikan molnya, jangan lupa. Kalian akan mendapatkan nilai ini. Di sini diketahui nilai CV-nya adalah 2,1 kali 10 pangkat 4 Joule per kilogram mol derajat Celcius. Oke. Nah, yang terakhir yaitu yang berkaitan dengan energi adalah entalpi, yaitu rumusnya delta H. Delta H di sini adalah integral Cp dt. Cp adalah tetapan gasnya. Kapasitas panas, maaf kapasitas panas. Di sini kenapa delta U dan delta H tadi masih ada capingnya di atas. Kalau ada tanda caping, itu satuannya masih per massa. Maka kalau untuk menghilangkan tanda caping, maka nilai di sini massa dikalikan integral CV dt, sehingga cukup delta U. Ini nama membacanya adalah spesifik delta U. Caping itu bacanya spesifik. Ya, sama juga ini spesifik entalpi, itu masih ada delta H caping, belum ada dikalikan massa. Tapi kalau kalian mencari delta H saja, maka di sini massa dikalikan integral Cp dt. Ini ada contoh juga. Contoh di 21.7 itu ada di Himmelbu juga. Kalian bisa cek, bisa hitung nanti jawabannya sama apa tidak. Itu. Nah, yang terakhir ini kalian coba latihan soal di 2130, 2131, 2135, 2138 dan 2139, ada 5 soal. Ini sudah saya siapkan Excel-nya, tinggal kalian download di Google Classroom. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga kalian paham dan coba dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.